بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa hidup, bisa bernafas, bisa melihat, ini semua adalah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah lagi nikmatnya dengan yang lebih banyak lagi. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Dan inilah yang kita harapkan. Yang selalu kita harapkan adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Karena kalau kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk manusia yang celaka. Karena akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting sekali. Makanya kita harus memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Sebelumnya kita telah membahas yaitu jin itu takut kepada manusia. Jin itu takut kepada manusia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangkap jin ifrit ketika jin ifrit ini mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya. Kemudian Al Imam Al Mujahid juga pernah menangkap jin, akan tapi jin tersebut lari duluan dan sampai terjatuh
sehingga keesokan harinya dia tidak muncul lagi. Ya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya setan-setan ini lari ketika melihat ya Umar bin Khattab. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ketika Umar bin Khattab lewat di satu jalan, ya, setan tersebut tidak berani lewat di jalan tersebut. Jadi ketika manusia berani kepada jin, berani kepada setan, maka merekalah yang akan takut kepada manusia. Ya, begitu juga sebaliknya, ketika manusia takut kepada jin, ya, takut kepada setan, maka setan akan berani kepada manusia. Ya, maka jangan pernah kita ya menakut-nakuti anak kita dengan jin, dengan setan. Jangan pernah. Ya, karena ini nanti akan menjadi dampak buruk ya bagi anak-anak. Ya, anak-anak akan semakin takut kepada jin, ya, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika muncul rasa takut di dalam hati mereka, kita ajarkan kepada mereka doa-doa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut kepada Allah dan semakin berani kepada bangsa jin, ya, ataupun kepada setan. Karena setan ya ataupun jin dengan manusia ini lebih mulia manusia. Ya. Maka sudah sepantasnya ya makhluk yang mulia itu menguasai makhluk yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang mulia seharusnya berani kepada makhluk yang hina. Karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya manusia ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menguasai dunia. Ya. Makanya dunia ini dipenuhi oleh manusia. Karena manusia ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya pada ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya, mereka bangsa jin diperintahkan untuk sujud ya kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan ya kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas yaitu berkaitan dengan jin juga mempunyai rasa dengki terhadap manusia. Ya, jin mempunyai rasa dengki ataupun rasa hasad kepada manusia. Ya, kenapa? Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, penyakit ain, ya, penyakit dari pandangan mata, ya, ini ada dua macam. Ya, jadi penyakit ain ini ada dua macam. Yang pertama ada ain insiyah. Ini adalah penyakit ain yang berasal dari manusia. Ya, kemudian yang kedua adalah ain jinniyah. Ini adalah penyakit ain yang berasal dari bangsa jin. Ya. Ain insiyah yang berasal dari manusia ini terkadang timbul ya karena ada rasa hasad di dalam hatinya. Yaitu ingin hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada manusia. Ya, jadi hasad, ya, penyakit hasad artinya adalah berharap hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada orang lain. Ya, nikmat ini bisa berupa harta, ya, ataupun kedudukan, ya, ataupun ilmu dan lain sebagainya. Jadi inilah yang disebut dengan penyakit hasad. Ya, ataupun bisa masuk dalam kategori penyakit ain, ya. Karena penyakit ain ini biasa dia berpengaruh, ya, bisa dia berpengaruh karena ada diiringi dengan rasa hasad dalam hatinya, bisa juga tanpa rasa hasad. Ini juga harus dipahami, ya. Jadi penyakit ain ini bisa berpengaruh bisa dikarenakan ada rasa hasad di dalam hati manusia, ya. Bisa juga tidak ada rasa hasad dalam hatinya, bisa juga terkena penyakit ain tersebut. Makanya kita harus ya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain ini, ya, penyakit hasad ini. Karena ini sangat berbahaya. Ya, penyakit hasad ini sangat berbahaya, ya.
Sedangkan ya penyakit ain jinniyah yang berasal dari jin, ya, ini disebutkan dalam hadis sahih. Ya, disebutkan riwayat dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di rumahnya seorang anak perempuan yang di matanya terdapat suf'ah. Suf'ah ini adalah salah satu penyakit, ya, kelainan akibat pandangan mata jahat. Beliau berkata, istarqu laha fa inna biha an-nazrah. Terapilah dia dengan ruqyah, karena sesungguhnya dia sedang terkena nazrah, yaitu penyakit ain. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan, ya, kepada orang tersebut agar meruqyah orang yang terkena penyakit hasad, ya, penyakit ain. Jadi orang-orang yang dia terkena penyakit ain ini dia harus diruqyah, ya. Karena penyakit ain ini sangat berbahaya, ya, lebih bahaya lagi, ya, dengan penyakit yang lainnya, mungkin yang tersebar sekarang ini, ya, penyakit corona, ya, ataupun pokoknya penyakit yang sekarang ini sangat berbahaya, lebih bahaya lagi penyakit ain ini. Ya. Karena kalau penyakit ain itu yang digrogoti itu penyakit biasa, yang penyakit yang berbahaya yang digrogoti itu hanya bagian tubuhnya. Tapi kalau penyakit ain ini bisa semuanya hilang, bisa semuanya lenyap. Ya, ketika ada seseorang yang dia ketika melihat, ya, sesuatu yang sangat megah, ya, tapi dia ketika melihatnya tersebut tidak diiringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bisa saja tiba-tiba, ya, yang kita takjubkan tersebut bisa saja tiba-tiba hilang, ya, bisa saja tiba-tiba lenyap. Ini adalah disebabkan oleh penyakit ain. Ya, makanya pernah, ya, kejadian, yaitu kejadiannya berada di Arab Saudi. Ya, anak ini dia sangat sehat, ya, lari sana lari sini, ya, karena imutnya sehingga orang-orang banyak yang memuji dia. Ya, ketika memujinya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika memujinya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba pada malam harinya, ya, anak ini sakit, dan sakitnya ini tidak diketahui apa penyebabnya. Ya. Nah, apalagi mulai sekarang ini, ya, orang sangat mudah sekali, ya, memposting, ya, foto anaknya, foto dirinya, ya, ini dikhawatirkan, ya, bisa terkena penyakit ain. Karena penyakit ain ini sebagaimana kita jelaskan tadi bisa dia terkena karena ada hasad, ada rasa dengki, ya, yang ada dalam diri manusia, ya, bisa juga bukan karena ada rasa dengki pada diri manusia. Ya. Kalau yang dia ada karena rasa dengki pada diri manusia, ya, ini nantinya akan langsung, ya, disambut oleh jin. Ya, inilah dia nanti yang masuk ain jinniyah. Ketika ada rasa dengki di hati manusia, masuklah jin tersebut, ya, untuk membuat ulah. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Husain bin Mas'ud bin Al-Farra, ya, yang dia mengatakan bahwasanya suf'ah yang dimaksud, ya, dalam hadis tadi yang kita sebutkan bahwasanya pandangan, yakni akibat ulah jin, ya, itu termasuk dari perbuatan jin. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Sa'id. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidzat fa akhadha biha wa taraka ma siwaha. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon perlindungan kepada manusia dari gangguan jin
dan kejahatan manusia, yaitu dari ain. Ya, hingga diturunkan ayat al-mu'awwidzat, yaitu al-falaq dan an-nas. Lalu beliau mengamalkannya dan meninggalkan yang selainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ulangi lagi hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal jan wal 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidzat fa akhadha biha wa taraka ma siwaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan kejahatan mata manusia, yaitu ain, hingga diturunkan ayat al-mu'awwidzat, al-falaq dan an-nas. Lalu beliau mengamalkannya dan meninggalkan yang selainnya. Ya. Nah, dari hadis ini itu ada dua pembagian. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari gangguan jin dan juga berlindung dari gangguan ataupun penyakit ain. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertegas lagi hadis yang ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ainu haqq walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain. Ya, hadis ini sangat luar biasa, ya. Ain itu benar-benar ada. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyakit ain itu benar-benar ada. Ya. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya, sungguh ain itu yang bisa. Kalau memang ada yang bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ainlah yang bisa melakukannya. Nah, seseorang bisa, ya, sampai mati, ya, ataupun bisa sampai wafat, ya, ketika terkena penyakit ain ini, ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan bahaya dari penyakit ain ini, ya. Yang diriwayatkan oleh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain." Ya. Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan oleh penyakit ain ini. Inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus memperbanyak, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain ini, ya. Jangan sampai ucapan yang kita ucapkan kepada saudara kita, ya, ini bisa membuat saudara kita celaka, ya, karena ucapan kita. Ya, ketika kita melihat, ya, rasa takjub pada saudara kita, ya, ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita, ya, maka jangan lupa kita memujinya. Kalau kita memang ingin memujinya, itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan mengucapkan Masya Allah, ya, ataupun bisa juga dengan subhanallah. Yang penting ada di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memuji saudara kita, itu harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita ini tidak terkena penyakit ain ini. Ya, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya penyakit ain ini, ya, bisa dia dengan karena adanya rasa hasad yang ada pada diri manusia tersebut, ya, bisa juga tidak karena hal itu. Nah, bisa juga karena ulah jin tadi itu. Kalau dia rasa hasad, sudah bisalah terjadi, ya. Karena bisa juga dia karena ulah jin tersebut. Ketika ada rasa, ya, dengki di hati manusia, ya, sehingga terjadilah, ya, penyakit ain tersebut pada orang yang menjadi sasaran tersebut.
Ya, untuk pengobatannya ya nanti ya penulis ada menyebutkan ya bagaimana cara pengobatan dari penyakit ain ini. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Ya. Sebab terjadinya penyakit ain, ya ain ini bisa terjadi karena adanya rasa hasad ataupun iri ataupun dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Inilah penyebabnya. Ya, penyebab penyakit ain salah satunya adalah karena adanya hasad ataupun iri ya terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Ya, melihat orang lain punya mobil baru, ya kita mulai kepanasan, ya mulai timbul, ya mulai mencari-cari sebab-sebabnya, ya dari mana dia dapat uang ini, ya apa dia mengkorupsi atau apa ya dia tidak ada rasa suka dalam hatinya ketika melihat saudaranya ini membeli mobil. Mempunyai nikmat Allah Subhanahu, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa senangnya. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Ya, makanya rasa hasad ini kalau bisa dihancurkanlah sehancur-hancurnya. Jangan sampai ya ada rasa hasad dalam hati kita. Ya, makanya ya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ya surah Al-Falaq, ya di situ ada disebutkan yaitu wa min syarri hasidin idza hasad, ya dari keburukan ya orang-orang yang hasad. Nah, orang-orang yang hasad, kenapa kita diperintahkan untuk berlindung dari orang-orang yang hasad? Karena ini ya sangat bahaya sekali ya. Bagaimana hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya ada ya orang yang dia mati itu karena hasad yang ada dalam diri manusia tersebut ataupun karena ada ain tersebut ya. Sebenarnya hadis yang Nabi SAW sebutkan, aksaru man yamut ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain. Ya, sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sebabnya karena penyakit ain ini. Ya, makanya kita harus ya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain ini. Ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja berlindung dari penyakit ain ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja berlindung ya dari penyakit ain ini. Ya, bagaimana lagi dengan kita? Ya, sebagaimana hadisnya tadi sudah kita bacakan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya senantiasa mengulang-ulang, ya senantiasa membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini Nabi SAW ulang-ulang terus ya. Makanya ya dalam zikir pagi dan petang itu surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini ada dicantumkan. Tujuannya adalah agar terhindar dari penyakit ain ini ya ataupun penyakit hasad ini. Karena kita tidak tahu ya ucapan kita yang mana yang bisa membuat saudara kita ini celaka. Kita tidak pernah tahu. Ya, makanya harus senantiasa kita iringi ya dengan zikrullah, ya berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika memuji saudaranya. Ya. Dalam sebuah hadis ya ada seorang sahabat ya pandangan kagum juga bisa menyebabkan ain. Dalam hadis dari Abu Umamah bin Sahal ya, ia berkata, suatu saat, ya ini adalah kisah yang diceritakan oleh sahabat berkaitan dengan penyakit ain. Ya, tentunya sahabat dalam hatinya sudah pasti tidak ada rasa hasad di dalam hatinya. Ya. Namanya ayahku Sahal bin Hunayf, mandi di Al-Kharrar. Ini adalah salah satu tempat ataupun salah satu daerah yang ada di Arab Saudi. Ya. Ia membuka jubah yang ia pakai dan Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Jadi sahabat Nabi SAW ini ya melihat Sahal ini kulitnya itu sangat putih. Ya, kemudian dia mengatakan, ya kemudian Amir bin Rabi'ah ini yang melihat, ya sahabat Nabi yang melihat, Amir bin Rabi'ah berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Maka seketika itu Sahal pun sakit di tempat dan sakitnya semakin bertambah parah. Ya, ini adalah tentunya sahabat Nabi ya Amir
tadi tidak mungkin ada rasa hasad dalam hatinya, ya, karena hati para sahabat ini sangat bersih, ya, sangat suci, ya. Mereka mengagungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi karena salah dalam mengatakan, salah dalam memuji, ya, sampai membuat sahabatnya ini jatuh sakit, ya, karena dia hanya mengatakan, ya, kulitnya ini sangat putih, ya, putihnya ini mengalahkan dari gadis, ya, dari wanita yang gadis. Seketika itu si Sahal ini dia langsung jatuh pingsan dan jatuh sakit, dan seketika itu sakitnya itu semakin parah, ya. Dan kemudian hal ini pun, ya, dikabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah yang sering dilakukan oleh sahabat ketika mendapati suatu permasalahan, ya, langsung disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertanya kepada yang lebih mengetahui, ya. Kemudian, ya, dia mengatakan, Sahal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu wahai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjenguk Sahal. Ya, lalu Sahal menceritakan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Amir bin Rabi'ah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Ya, mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwuduklah untuknya. Kemudian Amir bin Rabi'ah pun langsung berwuduk, ya, dan untuk disiramkan air bekas wuduknya itu kepada Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini, ya, bisa kita lihat dalam kitab Al-Muwatta yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Ya. Makanya dari hadis ini, ya, kita harus lebih berhati-hati lagi, ya, ketika memuji saudara kita, ya, dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan karena sudah ada rasa sakit hati dalam hati kita, ya, sehingga bisa menyebabkan saudara kita ini, ya, kehilangan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kisah tadi, ya, sahabat Nabi, ya, Amir bin Rabi'ah tidak mungkin ada rasa hasad kepada Sahal. Ya, sahabat Nabi juga, sama-sama sahabat Nabi. Ya. Kalau sahabat Nabi saja, ya, yang di hatinya bersih, ya, ketika mengucapkan tidak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan saudaranya tersebut pingsan, ya, sampai sakit, ya, maka bagaimana lagi dengan kita, ya, yang hati kita dilumuri dengan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus lebih berhati-hati lagi dan memperbanyak, ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dijauhkan dari penyakit ain ini. Ya, kemudian, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu mengatakan, wa idza kana al-ain yahsha darar ainuhu wa isabatuha lil ma'in faljadfa syarruha biqaulihi Allahumma barik alaihi. Ya. Orang yang memandang dengan pandangan kagum khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang ia lihat. Ya, ini benda yang ia lihat. Maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaihi. Ya Allah, berkahilah ia. Ya, maksudnya berkahilah, ya, benda tersebut. Ya, berilah keberkahan kepada benda tersebut ataupun kepada manusia tersebut. Ya, Allahumma barik alaihi. Ya, ataupun bisa juga dengan barakallahu laka, ya, ataupun barakallahu fik, ya, ataupun yang lainnya. Yang penting kita dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dengan mendoakan keberkahan kepadanya, ya, ataupun kita mengucapkan masya Allah, ya, ataupun yang lainnya. Jadi, ya, agar kita terhindar, ya, membuat saudara kita sakit, ya, dari penyakit ain ini, ya, karena kita tidak tahu ucapan mana, pandangan mana yang bisa menyebabkan, ya, saudara kita ini sakit, ya, maka kita harus memperbanyak mendoakan keberkahan, ya, kepada saudara kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini, ya, setelah beberapa jeda berikut ini.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ketika kita ya takut ya ketika bisa menyebabkan ya dari ucapan kita ini bisa menyebabkan orang lain terkena ain, ataupun benda juga bisa terkena ain, ataupun hewan tunggangan, kendaraan dan lain sebagainya terkena penyakit ain, ya maka kita harus mendoakan keberkahan kepadanya, bisa dengan barakallahu fiik ataupun Allahumma barik alaihi, ya ataupun juga bisa dengan doa-doa yang lainnya, ya. Ain juga bisa terjadi pada benda mati. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama, mengatakan bahwasanya benda mati juga bisa terkena ain ini. Ya, benda mati yang terkena ain bisa mengakibatkan rusak ya ataupun hancur secara tiba-tiba. Ya, dan ini adalah ya kebanyakan para ulama mengatakan ya bahwasanya benda mati juga bisa terkena ain. Ya, misalnya ada televisi kita baru, ada orang datang ya tiba-tiba menyebutnya, nanti tiba-tiba bisa saja ya TV tersebut mati, bisa kejadian seperti itu. Dan ini juga pernah ya diceritakan oleh ya salah seorang asatidzah yang ada di Indonesia, ya dia memiliki printer yang baru, ya ketika itu ada orang yang dia latah, ya sembarangan mengucapkan, tapi dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Printer ini baru, ketika dia pulang ya printernya ini tiba-tiba tidak bisa digunakan, ya kemudian dia teringat siapa tadi yang datang ke sini? Ya, siapa yang datang ke sini? Diingat-ingat, oh si fulan. Oh ya si fulan. Langsung disuruh berwudu si fulan tersebut. Ya, kemudian air bekas wudunya ini dipercikkan kembali ke printernya tersebut, dan printernya tersebut pun kembali bisa baik, bisa bagus lagi seperti itu. Nah, ini adalah seperti ya. Maka salah satu untuk pengobatan penyakit ain, ya salah satunya adalah menyuruh orang berwudu dan bekas wudunya tersebut dipergunakan untuk mandi ataupun untuk menyiram orang yang terkena penyakit ain ini. Ya. Nah, jadi masalahnya kalau sekarang ini, kalau di media sosial, di Facebook, ya, ataupun di Instagram dan lain sebagainya, kita tidak tahu ya siapa orang yang mengatakan ataupun memuji ya dengan foto-foto kita yang kita pajang tersebut, kita tidak pernah tahu. Ya, makanya kita harus berhati-hati, ya jangan sedikit-sedikit ya di share di Facebook, ya di Instagram, ya sedikit-sedikit, pokoknya tidak ada, kadang yang dia apakan itu tidak ada manfaatnya, yang dia share itu tidak ada manfaatnya. Anak pandai berjalan di share-nya, ya. Ini tidak ada manfaatnya. Ya, kalau kita share yang ada manfaatnya, ya kemudian juga ya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala ketika ya, misalnya tujuan kita untuk berdakwah, ya maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah tersebut itu bisa melindungi dirinya dari penyakit ain tersebut, ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan sebuah doa, Allahumma inni as'alukal al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya, kemudian ya dalam surah Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya juga menyebutkan, ya mengajarkan, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Ya, dan mengapa kamu tidak mengatakan ya ketika masuk ke kebunmu ini mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Ya, maka kemudian para ulama menjadikan ayat ini adalah dalil ya bahwa harta juga bisa terkena ain dan boleh juga diruqyah ketika terkena penyakit ain. Ini kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu mengatakan, qala ba'dus salaf, ya, man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul ma Allah la quwwata illa billah wa hadza ma'khudhun min hadhil ayah al-karimah. Ya, jadi sebagian salaf juga mengatakan orang yang kagum pada keadaannya, ya, ataupun pada hartanya,
ya ataupun kagum pada anaknya, hendaknya ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ya, ini diambil dari ayat yang mulia tadi yang sudah kita bacakan tadi. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena penyakit ain ini. Ya, karena penyakit ain ini sebagaimana sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa menyebabkan orang mati. Ya, kebanyakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mati disebabkan karena penyakit ain ini. Ya, baik diiringi dengan rasa hasad ya ataupun tidak diiringi dengan rasa hasad tersebut. Ya, maka kita harus memperbanyak ya mendoakan ya ketika kita melihat saudara kita memiliki harta yang banyak, kita doakan keberkahan dengan hartanya, kita doakan agar dengan hartanya tersebut dia semakin banyak bersedekah, semakin banyak lagi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita doakan. Ya. Karena bisa jadi ketika dia memiliki harta tersebut dia bisa membantu perekonomian kita. Ini tentu yang kita harapkan. Ya, kita doakan dia dengan keberkahan ya Allahumma barakallahu fik ya fi malika ya ataupun yang lainnya. Kita doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut. Jangan malah ada rasa iri ya. Kita ini seringnya SMS ya. Senang melihat orang susah ya, susah melihat orang senang ya. Penyakit inilah yang susah juga untuk diobati ya. Salah satu obatnya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka penyakit ini, ya penyakit hasad yang ada dalam hatinya ini bisa terobati, ya. Dan ya hilangkanlah ya penyakit ketika melihat orang susah, ya. Senang melihat orang susah ya ini ya naudzubillah ya. Sebagai kaum muslimin tidak sepantasnya kita senang melihat saudaranya susah, ya. Kalau bisa kita bantu dengan harta, kita bantu dengan harta. Ya, kalau tidak bisa kita bantu dengan harta, jangan kita merasa senang. Ya, kita bantu dia dengan pemikiran kita, ya ide-ide kita yang bisa membuatnya bangkit lagi, ya dari keterpurukannya. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai ya dengan apa yang kita lakukan bisa menyebabkan orang lain terkena penyakit ain. Ya. Kemudian sini para ulama menyebutkan cara mencegah dari penyakit ain. Ya, cara mencegah penyakit ain diantaranya adalah dengan meruqyah orang tersebut. Ya, bisa meruqyah orang tersebut dan kalau kita tahu orang yang menyebabkan penyakit ain tersebut, ya karena penyakit ain ini kita kadang tidak mengetahuinya siapa yang melakukannya. Jadi kalau kita tidak mengetahuinya maka bisa kita ruqyah ya, kita buat air ruqyah untuk kita mandikan kepada orang tersebut ya agar orang tersebut bisa sembuh dari penyakit ainnya. Tapi kalau kita tahu orang tersebut yang melakukan ain tersebut ya maka kita bisa menyuruh orang tersebut untuk berwudu ya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Amir ya bin Rabi'ah ya untuk berwudu untuk dimandikan kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut. Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jadi ya salah satu cara kita agar terhindar penyakit ain bisa yang pertama tadi kalau kita tidak tahu ya orang yang melakukan ain tersebut bisa dengan meruqyah orang tersebut ya, kita buat air ruqyah dan kita mandikan orang tersebut ya. Kemudian cara yang kedua ya bisa juga dengan membuat, kalau kita tahu orangnya tersebut ya bisa kita suruh ya orang tersebut untuk berwudu dan kemudian kita mandikan kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut ya agar ya orang tersebut ya bisa ya, karena kalau tidak kita obati semakin lama orang tersebut tuh bisa sampai kematian ya, bisa sampai mati orang tersebut terkena penyakit ain tersebut ya kalau tidak segera kita obati ya. Sebagaimana tadi ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kebanyakan ya kematian dari umatku ya kebanyakannya adalah dikarenakan dari penyakit ain ini ya. Senang melihat orang susah ya, susah melihat orang senang ya. Penyakit semacam ini harus kita hilangkan
dalam diri kita sehingga kita bisa terlindungi ya, terhindar dari penyakit hasad ataupun dengki sehingga menyebabkan penyakit ain pada saudara kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian bisa juga ketika memuji saudara kita ya, bisa juga dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah ya, ataupun juga bisa dengan mendoakan orang tersebut keberkahan. Kita doakan orang tersebut keberkahan, Allahumma barik alaihi ya, barakallahu fiik ya, ataupun mengucapkan Masya Allah. Yang penting ketika kita memuji saudara kita itu dengan pujian, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ya kepada kita, idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal ainul haqq. Jika salah seorang dari kalian melihat ya pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang mengherankan ya, maka doakanlah keberkahan baginya karena ain itu benar adanya ya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ain itu benar adanya. Jangan kita anggap sepele dengan hal ini ya. Jangan kita anggap sepele dengan hal ini. Ini penyakitnya ini karena ada sebab-sebab lain, tidak ya, karena memang bisa jadi karena penyakit ain ini ya. Makanya jangan kita mudah ya mengupload foto-foto kita ya, ataupun foto anak kita. Bisa saja setelah kita upload ya foto anak kita, tiba-tiba saja anak kita menjadi sakit ya, tiba-tiba menjadi demam ya, kita upload videonya yang tidak ada manfaatnya ya, tidak ada manfaatnya untuk orang lain, juga tidak ada manfaatnya ya. Maka harus ya lebih berhati-hati ketika kita ingin mengupload foto ataupun ingin mengupload video ya. Kalau memang tidak ada manfaatnya, tidak usah kita upload foto tersebut, tidak usah kita upload ya video tersebut, karena tidak ada manfaatnya ya. Karena seorang muslim seharusnya melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, baik bermanfaat untuk dunianya ataupun bermanfaat untuk agamanya ya, ataupun untuk akhiratnya ya. Jangan tidak ada manfaatnya, sudah menghabiskan paket kuota kita ya, akan tapi tidak ada manfaatnya apa yang kita share ya, apa yang kita bagikan, bahkan bisa mencelakakan dirinya sendiri ya. Kalau yang dari Facebook ya, kalau memang pengobatannya ini sangat susah, sangat sulit ya, karena bisa saja ketika setelah diruqyah pun dia bisa saja masih ada pengaruh-pengaruhnya karena kita tidak tahu ya. Makanya obat yang paling mujarab, terapi yang paling mujarab untuk mengobati orang yang terkena penyakit ain ini adalah dengan meminta air bekas wudhunya tersebut. Ini yang sangat mujarab. 2 menit lagi. Ya, ini yang sangat mujarab sekali untuk mengobati orang yang terkena penyakit ain. Ya, bisa saja memang dengan ruqyah juga bisa, tapi ya tidak cukup 1-2 kali, harus berkali-kali ya, sampai betul-betul dia. Dan ini juga orang tersebut harus betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perkara-perkara yang dianggapnya mubah ya. Hal ini memang mubah, boleh saja seperti itu ya, tapi untuk menjaga diri kita ya, keluarga kita hindari ya untuk sembarangan mengupload foto kita ya. Apalagi ya biasa orang-orang yang baru menikah suka sekali dia mengupload fotonya bersama pasangannya yang baru ya, dan lain sebagainya. Ini harus lebih berhati-hati lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan, melindungi diri kita dari penyakit ain dan menjauhkan ya hati kita dari rasa dengki dan hasad kepada manusia, karena semua ini adalah dari godaan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.